Dokter Ella? Oh, putus ini ya. Ya, Ya, ya. enggak putus. Mau nggak dibuka putus. dulu sama Dokter Rizky. Oh, gitu. Oh, iya, ya. Oke, siap. Nah, saya mute punya saya ya. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala nabi. Terima kasih kami ucapkan kepada partisipan yang telah bersabar menunggu webinar ini diselenggarakan atau dimulai. Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh partisipan yang telah mendaftarkan diri untuk bergabung di acara webinar pada hari ini dari Rumah Sakit Siti Hajar dengan judul Percepatan Penata Laksanaan COVID-19 di Sumatera Utara. Yang pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Rizky Dian Saputra, dan saya akan memperkenalkan moderator dan juga narasumber kita pada hari ini. Untuk moderator pada hari ini, ada dua moderator kita. Yang pertama ada Dr. Amira Peterigan, spesialis paru, konsultan. Yang kedua ada Dr. Nur Yunita Nanggolan, spesialis paru, konsultan. Untuk narasumber kita ada dua. Yang pertama Dr. Elfriandi, spesialis paru. Yang kedua ada Dr. Elarin Silva, spesialis paru. Dan untuk sesi yang pertama akan diberikan materi yang pertama oleh Dr. Ella Rensilva, spesialis paru. Kepada Dr. Ella, kami persilakan waktu dan tempat. Oh, mungkin untuk acara ini akan saya serahkan kepada moderator kita, yakni Dr. Nur Yunita Nenggolan, spesialis paru. Kepada Dr. Nur Yunita, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam rangka membahas tentang COVID-19 yang sudah menjadi pandemi bagi kita semua. Ya, untuk mempersingkat waktu, ya, di sini nanti pada sesi pertama akan disampaikan oleh Dr. Ella Silva. Dokter ini sebenarnya masih muda dan sangat cantik, tapi sayang hari ini dia tidak bisa membuka wajahnya. Terpaksa harus menutup wajahnya karena COVID-19 ini. Ya, mudah-mudahan COVID-19 ini bisa kita atasi dengan cepat, jadi para peserta sekalian bisa melihat wajah cantik dari Dr. Ella Silva. Baik ya para pendengar semuanya, para teman sejawat semuanya, bagaimana kita bisa terinfeksi COVID-19 ya. Tentu hal ini menjadi sesuatu yang menarik untuk di awal, karena ada yang terinfeksi misalnya dalam satu klaster, ada yang terinfeksi, ada yang tidak terinfeksi, ada yang menjadi terinfeksi tapi tanpa gejala. Nah, ini kemudian nanti akan bisa kita lihat bagaimana semuanya itu terjadi. Ya. Baik, kepada Dr. Ella Silva, spesialis paru, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator saya, sekaligus guru-guru saya, Dr. Amira, spesialis paru konsultan, Dr. Nur Yunita. Ya, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada Dr. Andi, untuk membawakan materi tentang COVID-19 yang pada dasarnya materi ini sebenarnya masih penyakit yang masih baru, yang kami sendiri pun ya masih setengah-setengah mungkin mengertinya. Jadi di sini kita mungkin lebih untuk diskusi, sharing bersama ya kami mencoba membawakan materi ini dengan baik, serta guru-guru kami juga mungkin mohon bantuannya jika ada salah-salah nanti untuk meluruskan. Nah, di sini saya diberikan kesempatan untuk membawakan materi bagaimana sih kita bisa terinfeksi COVID-19.
sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya COVID-19 itu, penyakit yang berasal dari mana. Nah, jadi COVID-19 ini merupakan penyakit menular yang sedang mewabah mulai dari akhir Desember 2019 kemarin, tepatnya di Wuhan, yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Kenapa SARS-CoV-2? Karena dia mirip dengan virus SARS yang sebelumnya pernah merebak pada tahun 2012. Nah, virus ini dia merupakan penyakit zoonotik. Di sini dia berarti transmisi awalnya itu adalah dari hewan. Nah, awalnya dari hewan ke manusia, namun akhir-akhir ini dia bisa menyebar dari manusia ke manusia. Nah, virus ini dia merupakan suatu virus RNA yang banyak dijumpai pada hewan, baik itu kelelawar, unta, dan di Wuhan kemarin dianggap awalnya kelelawar ini dimakan ular. Nah, lalu ularnya ini banyak dijual di pasar bebas di Wuhan. Nah, itulah sumber utama penularan diduga dan masih berupa hipotesa-hipotesa sampai saat ini. Belum ada kita ketahui inang pastinya. Nah, coronavirus sendiri dia merupakan banyak jenisnya, baik itu alpha, beta, gamma maupun delta coronavirus. Yang paling sering menyebabkan penyakit di kita itu adalah yang alpha coronavirus dan juga beta, namun beta yang utama paling sering menyebabkan penyakit pada manusia. Nah, dia merupakan virus RNA rantai tunggal yang memiliki envelope, di mana protein S-nya lah nantinya yang akan berikatan ataupun menempel pada reseptor di tubuh kita. Nah, bagaimana sih penularannya? Apakah dia droplet atau airborne? Ini masih menjadi bahasan. Namun pada April kemarin WHO sudah menyatakan kalau virus ini bukanlah suatu airborne disease, melainkan merupakan suatu droplet. Nah, jadi yang perlu kita ketahui kenapa dia lebih bersifat droplet. Jadi ternyata si COVID-19 ini, virusnya SARS-CoV-2 ini, dia berukuran lebih kurang di atas 0,5 mikrometer. Jadi pada saat dia dibatukan atau melalui bersin atau saat kita tertawa dan bicara, dropletnya ini dia lebih cenderung jatuh dan menempel ke permukaan benda. Jadi dia tidak sempat berterbangan di udara. Namun pada ruangan tertutup dia bisa menjadi suatu airborne. Karena apa? Karena dia bisa bertahan di udara bebas selama 3 jam. Nah, penularan dari antara manusia ke manusia itu dapat terjadi melalui kayak tadi yang saya bilang droplet, yaitu percikan, batuk, bersin, baik itu tertawa ataupun berbicara. Namun juga dapat terjadi penyebaran secara tidak langsung. Nah, penyebaran secara tidak langsung ini seperti apa? Seperti kita memegang ataupun kontak dengan benda-benda yang sudah terkena percikan airborne tadi. Nah, lalu melalui sentuhan tangan yang dimana kita nggak tahu apakah seseorang yang kita jabat tangan itu menderita COVID atau enggak, dan bisa saja di situ sudah ada kuman si COVID ini. Nah, dari situ itu penyebaran tidak langsung. Nah, akhir-akhir ini juga banyak dijelaskan bahwa dia bisa terkontaminasi melalui feses. Nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan kenapa bisa terkontaminasi melalui feses. Nah, seperti yang kita ketahui, jadi awalnya si virus COVID ini, protein S-nya itu dia akan menempel di reseptor S2. Nah, S2 ini ternyata banyak reseptornya, baik itu di paru maupun di luar paru. Di luar paru itu dia paling banyak kita jumpai di usus dan di usus halus. Nah, inilah mungkin awal kenapa bisa penularan melalui feses. Kenapa? Banyak pasien yang beberapa pasien kita yang tidak jelas gejalanya tapi ada mual muntah. Nah, bisa jadi dia terkontaminasi dengan makanan yang masuk yang sudah mengandung si kuman COVID ini. Nah, jadi makanan yang mengandung kuman COVID ini nanti protein COVID-nya akan menempel pada reseptor S yang ada di usus. Itulah sumber penularan penyakitnya juga. Nah, selain di paru, reseptor S ini banyak terdapat di mukosa oral maupun di mukosa hidung dan nasofaring. Makanya banyak pasien-pasien kita yang dia mengeluhkan nyeri tenggorokan di situ. Jadi kalau sistem imunnya bagus, sebenarnya pada dasarnya sampai dia menginfeksi nasofaring, kumannya bisa hilang dan bisa terjadi proses penyembuhan tanpa sampai melibatkan sampai ke paru. Nah, ini sedikit saya jelaskan tentang respon imunnya. Jadi awalnya si kuman coronavirus ini dia reseptor S-nya itu akan berikatan dengan reseptor S yang ada di mukosa saluran hidung ataupun di mukosa mulut. Nah,
di sini reseptor S setelah dia berikatan dengan reseptor S2, dia akan bereplikasi. Nah, kuman yang bereplikasi ini dia akan berkembang dan akan mengaktifkan sel-sel imun kita, yaitu makrofag, sel dendritik, dan juga sel epitel. Di sini dia akan dipresentasikan. Nah, ketika dia dipresentasikan, dia akan merangsang aktivasi dari sel T helper 1 dan T helper 2, di mana disinilah proses respon imun kita berlangsung. Nah, dikeluarkanlah berbagai macam sitokin yang nantinya sitokin ini yang akan memberikan efek kalau kita dapat bertahan, maka mungkin proses penyembuhan. Tapi kalau kita tidak bertahan, badai sitokinnya terlalu banyak, di sini yang pasien jatuh ke sepsis dan juga ARDS. Nah, pada saat yang bersamaan juga si sel T ini dia akan mengaktifkan sel beta. Di sinilah sel B akan mengaktifasi dari IgG dan IgM, pembentukan antibodi. Gimana sih kita mendeteksi pasien-pasien dengan infeksi COVID-19 ini? Paling banyak pasien akan mengeluhkan demam. Demam adalah gejala yang paling sering, jadi kita harus waspada. Kalau pasien ada keluhan demam, tetap harus kita curigakan COVID. Jadi kita harus berpikir positif, dengan artian menganggap semua pasien itu positif untuk proses pencegahan juga. Nah, kebanyakan pasien juga mengeluhkan flu, batuk, dan nyeri tenggorokan. Gimana sih pemeriksaan penunjang yang pasti untuk COVID? Nah, yang pasti untuk COVID adalah pemeriksaan PCR, baik itu swab tenggorok ataupun melalui swab nasal. Nah, walaupun sebenarnya dari swab tenggorok dan swab nasal presentasi positif itu lebih rendah dibandingkan kalau kita mengambil aspirat langsung dari bronkus, misalnya dari bal. Dan sputum ternyata memiliki hasil yang lebih tinggi untuk memberikan nilai positif dari PCR dibandingkan swab tenggorok dan aspirat. Namun kenapa kita pilih swab tenggorok dan aspirat? Karena kalau kita lakukan bronkoskopi, pertama tenaga ahlinya masih kurang, dan yang kedua memicu terjadinya aerosol. Nah, jadi untuk apa kita ronsen atau kita periksa darah lengkap dan atau lab-lab kimia yang lainnya? Untuk screening. Kenapa? Karena pemeriksaan PCR kita masih terbatas di regen dan juga alat pengangkutnya. Jadi pasien-pasien yang menunjukkan gambaran pneumonia memang dari fototoraks tidak begitu jelas. CT scan dapat memberikan gambaran ground glass, kita patut curiga dan bisa dilanjutkan ke pemeriksaan PCR. Nah, rapid test perannya untuk apa? Rapid test untuk screening awal kita sebelum kita melakukan pemeriksaan PCR. Namun, hati-hati dalam pemeriksaan rapid test. Kenapa? Karena jangan terlalu cepat ataupun terlalu lama kita lakukan pemeriksaannya. Kenapa? Karena pada saat awal kita terinfeksi, di situ pasien masih asimptomatis, belum ada gejala. Nah, dari awal terinfeksi sampai hari ke-7 itu biasanya belum terbentuk antibodi. Nah, pasien akan bergejala muncul setelah 5 hari terinfeksi. Nah, jadi setelah 5 hari terinfeksi, di situ dia muncul gejala, sebaiknya kita lakukan pemeriksaan rapid test itu minimal melewati hari ketiga dia sakit. Nah, hari ketiga dia bergejala. Jadi itu sama dengan kita anggapkan adalah hari ke-7 dia terinfeksi. Di sini mungkin IgM sudah mulai terbentuk. Nah, di mana puncaknya nanti di hari ke-14 pasien bergejala, yaitu sekitar lebih kurang 10 hari dia bergejala, yaitu udah 14 hari dia terinfeksi. Di sini sebaiknya kita lakukan pemeriksaan rapid test. Nah, rapid test ada dua, ada rapid test antibody dan ada rapid test antigen. Nah, kalau rapid test antigen dari pasien asimptomatis mungkin sudah bisa terdeteksi, begitu juga dengan PCR. Sedangkan rapid test antibody setelah pasien bergejala rata-rata di hari ke-7 ataupun hari ke-10 bergejala. Nah, itu pun rapid test antibody itu ada yang IgG dan IgM. Nah, kalau IgG sendiri itu menandakan suatu proses yang sudah kronis. Jadi kalau IgM-nya negatif, PCR-nya negatif, IgG-nya positif, bisa jadi pasien sebelumnya sudah terinfeksi COVID dan sekarang sudah proses masa penyembuhan. Nah, ada beberapa pasien yang memiliki resiko untuk jatuh ke kondisi yang berat, kondisi ARDS ataupun sepsis. Paling banyak itu adalah pasien dengan cardiovascular disease dan yang kedua adalah pasien dengan diabetes mellitus. Nah, parameter apa yang kita perlukan untuk pemeriksaan kondisi yang jelek? Nah, yaitu kita bisa lakukan respiratory rate, pemeriksaan respiratory rate di mana jika RR di atas 24
ataupun pasien dengan saturasi di bawah 92% room air, kita udah bisa mengindikasikan kemungkinan ada kondisi yang buruk. Nah, untuk itu apa sih pemeriksaan lab yang perlu kita lakukan? Kita bisa lakukan pemeriksaan D-dimer di mana lebih dari 1000 ataupun CRP dan juga LDH. Kalau ada peningkatan mungkin ini komorbidnya lebih jelek. Maaf, maksud saya prognosisnya lebih jelek untuk pasien ini. Nah, ini untuk dokter umum mungkin bisa kita lakukan screening awal. Ada seperti early warning score, di mana pasien-pasien yang baru berasal dari daerah yang pandemik ataupun transmisi lokal, itu kita bisa berikan skor 5, ataupun dia bekerja tanpa menggunakan masker di luaran lebih kurang 1 hingga 2 jam, kita bisa berikan skor 3, dan pasien yang dengan gejala demam lebih dari 7 hari bisa skor 3. Nah, jika ketiga item ini terpenuhi, maka dia sudah memiliki skor yang tinggi di atas 10. Nah, di sini kalau skor di atas 10, kemungkinannya lebih besar untuk dia mengarah ke COVID. Jadi ada indikasinya kita lakukan pemeriksaan rapid test. Nah, jika hasil rapid positif, bisa kita lanjutkan dengan pemeriksaan PCR. Nah, jadi gimana kita tata laksana dimulai dari kita dengan melakukan social distancing, kemudian menggunakan masker di luaran, rajinlah mencuci tangan. Mungkin ini perlu sering kita ingatkan kepada pasien-pasien yang berkunjung baik itu ke poli layanan primer ataupun ke IGD. Jika kita pulangkan dia, jangan lupa untuk selalu mengedukasinya, edukasi batuk dan edukasi bersin. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ella. Baik, peserta sekalian, kita tahan dulu pertanyaannya. Silakan kepada Dr. Efriandi, MCAT paru, spesialis paru yang ganteng, pinter, dan soleh. Rajin menabung, ya. Oke, kami persilakan Dr. Efriandi dengan membahas tata laksana COVID-19. Silakan. Assalamualaikum. Dengar. Assalamualaikum. Terima kasih kepada guru saya, Kuat, Dr. Amira, Dr. Amira MCAT paru, spesialis paru konsultan, dan Dr. Yunita, spesialis paru konsultan atas kesempatannya. Hari ini saya akan mencoba membahas mengenai penata laksanaan COVID-19. Yang mohon izin, ini hanya sekedar sharing bahwa tata laksana ini adalah tata laksana yang saya ambil dari pedoman revisi keempat percepatan penata laksanaan COVID di Indonesia. Jadi ini memang khusus untuk di Indonesia. Memang banyak tata laksanaan lain di luar dengan terapi lain, tapi ini adalah terapi yang sudah disetujui oleh Perhimpunan Dokter Paru dan Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam di Indonesia. Untuk membahas mengenai patogenesis COVID tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh dokter. Memang ini adalah penyakit yang berasal dari hewan zoonotik, di mana ini re-emerging, penyakit yang baru yang menginfeksi manusia yang dapat menyebabkan infeksi pada saluran nafas atas dan saluran nafas bawah. Nah, kenapa saluran nafas bawah? Dan pada saat menginfeksi saluran nafas bawah, menjadi penyakit ini menjadi suatu keadaan yang berat. Untuk gejalanya, tadi juga sudah dijelaskan, nah, gejala yang paling penting adalah demam, lalu kita terkait dengan gejala ISPA. Gejala ISPA itu apa? Batuk, flu,
nyeri tenggorokan, dan juga jika keadaan sudah berat, akan kita temui gejala pada respiratory bagian bawah, yaitu kita dapati adanya kesulitan bernafas. Mengapa gejala ini penting? Karena dari gejala lah kita dapat membagi, mempartisi tata laksana dari pasiennya. Karena dengan gejala yang berbeda, tata laksananya juga berbeda. Ini ada saya ambil dari jurnal dari Huang et al. Dari Lancet. Nah, gejala yang paling banyak muncul adalah demam. Nah, gejala yang paling banyak muncul adalah demam, disertai dengan batuk. Nah, sesak nafas tidak terlalu banyak. Kapan suatu pasien menjadi infeksius? Nah, pasien menjadi infeksius berdasarkan jurnal lain menyatakan adalah pada saat pasien itu bergejala lah, pasien itu menjadi infeksius. Tetapi timbul pertanyaan, apakah pasien tidak bergejala tidak infeksius? Ada beberapa jurnal juga menyatakan beberapa kasus didapati pasien yang tidak bergejala, tetapi pada fase inkubasi penyakitnya atau presimptomatik sudah dapat menyebarkan, walaupun memang bukan merupakan penyebaran utama. Oleh karena itu, tata laksana tadi yang sudah dijelaskan Dr. Ella, tata laksana untuk selalu memakai masker, social distancing, dan hand sanitizing itu harus sangat dipahami dengan baik. Di sini jurnal lain menyatakan bahwa paling banyak kasusnya itu adalah mild. Nah, dan yang kasus berat itu hanya sedikit, sekitar 14%. Dan kasus yang kritis hanya 5%. Ini memang sejalan dengan mortalitas di dunia. Mortalitas dunia berbeda setiap negara, tapi rata-rata mereka mengambil 4-6% untuk rata-rata mortalitas di dunia. Untuk mendiagnosis pastinya adalah dari gold standard suatu COVID-19 atau SARS-CoV-2 ini merupakan pemeriksaan PCR. PCR itu kita ambil dari bahan apa? Ada beberapa bahan yang dapat kita ambil, tetapi yang umum dipakai adalah yang nasal swab dan pharyngeal swab. Nasal swab itu diambil dari hidung, pharyngeal swab itu dari tenggorokan. Memang nilai yang paling tinggi adalah bronchoalveolar lavage, tapi itu tidak disarankan karena akan dapat menimbulkan tindakan aerosol dan transmisi penyakit. Tetapi jika PCR tidak tersedia, apa yang mau kita lakukan? Menurut pedoman COVID oleh Dirjen P2, jika PCR tidak tersedia, maka dapat kita lakukan pemeriksaan rapid test. Rapid test di Indonesia ada rapid test di dunia ada 2, rapid test antigen dan rapid test antibody. Yang di ACC sebenarnya bahasanya, yang ada di Indonesia adalah rapid test antibody. Ini adalah diagram untuk pemeriksaan rapid test yang untuk dipahami. Jika dia ada gejala atau tidak ada gejala, boleh kita periksakan rapid test. Nah, jika hasil rapid testnya negatif, apa yang akan kita lakukan? Pasien akan kita isolasi mandiri. Dan pada saat tidak ada gejala, 10 hari kemudian, 7-10 hari, tapi kita ambil rata-ratanya 10 hari, 10 hari kemudian kita rapid test ulang kembali. Rapid test antibody ulang. Nah, jika rapid test antibody hari ke-10 itu negatif, berarti pasiennya bukan sakit COVID. Nah, jika rapid test pada hari ke-10 itu positif, kita anjurkan dia pemeriksaan swab. Mungkin saya mundur ke belakang, ya maaf, saya ulangi lagi. Pemeriksaannya dapat kita lakukan dengan rapid test antibody. Saya cerita yang positif saja dulu agar lebih memahami ya. Jika hasil rapid testnya positif, nah, apakah seseorang itu terinfeksi COVID? Belum tentu. Inilah stigma yang harus kita luruskan. Kenapa? Karena kalau dia rapid test positif, kita harus memastikan dengan pemeriksaan PCR. Dengan pemeriksaan PCR, kita ambil swabnya 2 kali. Nah, jika hasil swab itu positiflah, maka pasiennya terkonfirmasi COVID. Jika hasilnya negatif, walaupun rapidnya positif, saat ini dia bukan COVID. Tetapi kalau hasil rapid test negatif, pada saat pemeriksaan pertama, apakah dia tidak COVID? Belum tentu juga. Kenapa? Karena kita harus mengulang kembali pada hari ke-10.
Pada hari ke-10 kita ulang, jika dia tetap negatif maka dia bukan COVID. Nah, timbul pertanyaan, apakah memang pada harus hari ke-10 kita periksa? Kalau pasiennya mengalami perburukan gejala, apakah kita periksa menunggu hari ke-10? Tidak. Di sana juga dijelaskan bahwa jika dia mengalami perburukan gejala, dapat kita periksa ulang. Nah, jika pemeriksaan itu menyatakan positif, kembali lagi, rapid itu harus kita konfirmasi menggunakan PCR. Semua pasien yang terkonfirmasi akan kita bagi, dan kita partisi menjadi pasien tanpa gejala atau pasien dengan gejala ringan, sedang, atau berat. Ini penting untuk apa? Untuk penata laksanaan. Kenapa? Karena rawatan rumah sakit hanya untuk dianjurkan untuk pasien dengan gejala sedang atau gejala berat. Boleh nggak orang gejala ringan kita rawat di rumah sakit? Boleh. Pada orang-orang seperti apa? Pada orang-orang dengan komorbid. Orang-orang dengan komorbid, orang-orang dengan usia di atas 60 tahun, atau isolasi mandiri di rumah tidak memungkinkan. Hanya tinggal satu petak rumah bersama orang yang banyak. Tidak memungkinkan untuk melakukan isolasi mandiri, boleh kita rawatkan di rumah sakit. Nah, mungkin Rumah Sakit Siti Hajar merupakan salah satu rumah sakit rujukan darurat untuk di Kota Medan. Untuk penata laksanaannya saya ambil dari pedoman pencegahan coronavirus. Nah, ini boleh di-download ya. Semua teman-teman boleh mendownload ini. Ini ada di website resminya www.covid19.go.id. Bisa di-download. Untuk gambaran tata laksananya sama seperti tadi. Ini hanya gambarkan menunjukkan bahwa kalau memang dia punya gejala, boleh dikirim ke Pasienkes. Nah, dari Pasienkes nanti akan men-screening gejala yang sudah dijelaskan oleh Dr. Ella tadi. Nah, nanti kita akan lihat dalam kondisi ringan, sedang, dan berat apa yang akan kita lakukan. Jadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Akan timbul pertanyaannya. Kita sering dengar di TV, ada PDP, ada ODP, ada OTG. Nah, sekarang ada lagi namanya PP. Kemudian Pancasila. Nah, itu apa sebenarnya? Dan apa implikasi pada kita dan penata laksanaan? Nah, kita akan mencoba merinci satu persatu. PP adalah pasien dalam pengawasan. Apa sih pasien dalam pengawasan? Pasien dalam pengawasan itu adalah satu, dia punya gejala, dan dua, dia punya faktor resiko. Gejalanya apa? Gejala COVID-19 yang paling khas adalah demam. Jika dia punya gejala demam, disertai dengan gejala ISPA, mau dia batuk, mau dia pilek, atau sesak nafas, dan 14 hari terakhir dia berada di daerah transmisi lokal atau berpergian ke daerah transmisi lokal, kita sangkakan dia suatu PDP. Itu yang pertama. Yang kedua, PDP apa? PDP pasien hanya dengan keluhan demam. Atau nggak ada demamnya. Yang ada hanya batuk. Atau pilek. Tetapi dia punya faktor risiko. Faktor risikonya apa? Dalam 14 hari terakhir dia kontak dengan pasien kasus konfirmasi COVID. Ingat, kontaknya dengan kasus konfirmasi COVID berarti dibuktikan dengan PCR. Bukan dengan rapid. Ini kita masukkan juga dengan PDP. Nah, yang ketiga, orang yang datang dengan keadaan sesak napas yang berat, RF dia di atas 30 kali, dan membutuhkan perawatan di rumah sakit, dan tidak ada penyebab lain yang khas, bukan karena penyakit jantung, bukan karena penyakit yang lainnya, kita pikirkan bahwa ini suatu PDP. Berarti jelas ada 3 kriteria PDP. Dan selanjutnya adalah kriteria ODP. Apa itu ODP? ODP adalah orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan adalah sama seperti PDP, dia hanya punya satu gejala. Nah, gejalanya, dia punya gejala demam dan gangguan saluran nafas atas, tetapi dia tidak punya riwayat kontak. Jadi hanya satu gejala, apakah demam, batuk, pilek, tapi dia tidak punya riwayat kontak konfirm, tapi riwayat transmisi. Apakah tinggal di daerah transmisi atau dalam 14 hari terakhir di daerah transmisi.
Nah, ini kita kenal dengan nama ODP. Beda dengan PDP tadi. PDP tadi ada yang hanya satu gejala, tapi dia kontak dengan confirm. Nah, ini dia punya satu gejala, tapi tidak kontak dengan confirm. Dia hanya tinggal di daerah transmisi. Jadi kalau teman-teman di Kota Medan batuk atau pilek, nah, ODP. Atau yang kedua adalah orang dengan nampak gejala, tapi dia dengan gejala pilek dan mempunyai riwayat kontak dengan konfirmasi COVID. Jadi dia punya riwayat kontak dengan konfirmasi pasien yang terkonfirmasi dinyatakan sebagai ODP. Dan yang terakhir adalah OTG. OTG ini apa? OTG adalah orang tanpa gejala. Nah, orang tanpa gejala ini dia sama sekali tidak ada gejala, tetapi dia mempunyai resiko untuk menularkan dan juga tertular dari pasien COVID. Siapa-siapa saja orang yang tanpa gejala? Orang tanpa gejala adalah orang yang melakukan kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID. Nah, siapa orang kasus konfirmasi? Siapa saja kontak erat ini? Nah, kontak erat ini adalah tugas kesehatan, baik yang memeriksa pasien, merawat pasien, membersihkan ruangan pasien tanpa APD standar. Kalau dia sudah memakai APD sesuai standar, dia bukan kontak erat. Yang kedua adalah orang yang berada di dalam satu ruangan. Nah, kalau dia berada di dalam satu ruangan, dia juga kita nyatakan sebagai suatu OTG. Dan orang yang bepergian bersama dengan orang kasus confirm, dia juga kita anggap sebagai suatu OTG. Yang terakhir adalah PP atau pelaku perjalanan sebenarnya. Nah, pelaku perjalanan ini adalah orang yang pergi atau datang dari daerah dengan transmisi lokal atau negara yang sudah melaporkan kasus konfirmasi. Dia tidak ada gejala, dia tidak ada kontak dengan confirm, dia hanya jalan-jalan dari daerah transmisi. Kenapa penting? Nah, yang kedua penting, maaf saya kembali. Kenapa ini penting? Karena penting nanti untuk penata laksanaan. Akan saya rinci di slide berikutnya. Tapi akan saya jelaskan slide ini adalah gejala dulu. Gejala infeksi COVID kita bagi menjadi gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat. Apa yang perlu dipahami dari sini adalah untuk penata laksanaannya. Kalau gejala ringan seperti yang bisa teman-teman lihat, demam, batuk, pilek tanpa ada sesak nafas, berarti tanpa ada pneumonia dan tanpa ada komorbid. Komorbid tadi apa? DM, hipertensi, usia tua, pasien boleh kita isolasi di rumah. Kalau gejala sedang, semua gejala tadi ditambah dengan sesak nafas. Nah, kalau pasien punya sesak nafas, ini sudah gejala sedang. Gejala sedang anjurannya adalah rawat di rumah sakit darurat, ya dari rumah sakit Siti Hajar. Nah, gejala ketiga adalah gejala berat. Gejala berat apa? Gejala berat adalah pasien dengan sesak napas yang berat. Dari mana kita tahu? Nomor satu kita dari pemeriksaan fisik, RR-nya. RR-nya di atas 30 kali. Wah, ini udah sesak berat nih. Atau kalau kita punya alat namanya saturasi, kita bisa periksa di letak jari, saturasi oksigennya di bawah 90. SpO2, perifer. Atau jika pada anak-anak kita dapati ada sianosis sentral dan kita dapati ada distress pernapasan yang berat. Pada pasien-pasien seperti ini, anjurannya adalah rawat di rumah sakit rujukan. Di Medan, rumah sakit rujukan ada 2 yang untuk kasus berat. Yang pertama adalah rumah sakit Adam Malik, yang kedua adalah rumah sakit Martapis. Ini rangkuman dari tadi yang sudah saya jelaskan. Ada pelaku perjalanan, ada orang tanpa gejala, ada orang dalam pemantauan, ada pasien dalam pengawasan. Nah, siapa yang kita lakukan pemeriksaan? Nah,
pemeriksaan kita lakukan pada orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, dan pasien dalam pengawasan. Pelaku perjalanan tidak perlu kita periksa. Pelaku perjalanan hanya mengisolasi diri. Kecuali nanti dia timbul gejala. Baru nanti kita lakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaannya apa? Anjurannya tetap kembali, anjurannya adalah PCR. RT-PCR, PCR. Jika PCR tidak ada, bolehlah kita lakukan dengan pemeriksaan rapid test. Di Siti Hajar ada rapid test. Penata laksanaannya, penata laksanaannya jika pasien dengan hasil antibodi rapid test positif, dapat kita berikan terapi-terapi spesifik di bawah ini sampai hasil spesifiknya terbukti negatif. Hasil spesifiknya dari mana? Dari PCR. Obat-obatannya apa? Kita boleh berikan antibiotik empiris. Apa aja? Ada macrolide. Macrolide yang terpilih adalah macrolide golongan baru, azitromisin 1x500 selama 5-7 hari. Atau quinolone. Quinolone yang terpilih adalah levofloxacin 1x750 mg selama 7 hari. Yang kedua adalah kita boleh berikan antivirus. Nah, antivirus yang dianjurkan di Indonesia adalah oseltamivir. Memang dia bekerjanya untuk sebenarnya virus influenza. Tetapi ada pada saat studi di Cina menyatakan oseltamivir ini memberikan efek yang baik. Nah, di Indonesia juga kita pilih kenapa? Karena ketersediaannya banyak di Indonesia, serta sudah diproduksi di Indonesia. Makanya pilihannya adalah itu. Yang ketiga adalah vitamin dosis tinggi selama 14 hari. Yang keempat, kloroquine fosfat pada pasien dengan kondisi berat. Nah, ini yang perlu dipahami adalah efek samping dari kloroquine fosfatnya harus kita perhatikan. Kenapa? Efek sampingnya adalah mengganggu irama jantung, aritmia. Dia bukan aritmia, dia perlambatan irama jantung. Apalagi nanti dikombin dengan azitromisin, makin lebih berat. Jadi memang harus sangat diperhatikan. Sehingga kalau kita berikan hanya pada kasus yang berat dan kita pantau EKG-nya. Terapi-terapi lain kita sesuaikan dengan simptom. Jika dia demam, kita berikan obat demam. Jika dia batuk, kita berikan obat batuk. Nah, obat batuk yang terpilih sebenarnya adalah N-acetylcysteine. Ya, kita berikan N-acetylcysteine kalau dia memang konsumsi sangat tinggi dosisnya. Kenapa? Selain dia punya efek untuk obat anti batuk mukolytik, dia juga mempunyai efek antiinflamasi. Protokol tata laksana ini bisa juga di-download di www.covid19.go.id. Ya, hampir sama. Hanya saja dia ini menjelaskan mengenai pada orang tanpa gejala. Misalnya pasien sudah terkonfirm orang tanpa gejala, apa yang kita lakukan? Evaluasi kesehatan setiap hari. Kalau gejala ringan, kita berikan obat-obatan yang lagi. Nah, obat-obatan antivirus ada salah satu yang kita kenal nanti namanya adalah Avigan. Nah, Avigan ini sebenarnya isinya adalah favipiravir, ya, obat dari Jepang. Nah, ini juga sebenarnya adalah obat untuk influenza, sama seperti oseltamivir. Nah, studi sebelumnya menyatakan kapan kita berikan Avigan jika oseltamivir tidak ada perbaikan. Maka jika tidak ada perbaikan yang oseltamivir, boleh kita berikan Avigan. Kalau untuk gejala yang berat, gejala sedang dan berat, boleh kita rawatkan di rumah sakit. Nah, seperti dijelaskan, gejala sedang itu rumah sakitnya rumah sakit darurat. Ya, kalau di Jakarta ada Wisma Atlet, kalau kita ada nanti screen rumah sakit rujukan untuk darurat di Kota Medan. Dan sedangkan gejala yang berat memang harus dirawat di rumah sakit dengan pemantauan yang ketat. Ini adalah gambaran kira-kira obat apa saja yang dapat bekerja. Nah, obat yang dapat bekerja salah satunya yang bisa kita pakai dan tersedia di Indonesia adalah kloroquine. Pada di diagram ini dapat dilihat bagian tengah kloroquine. Kloroquine akan menghambat fusi daripada membran dan masuknya daripada virus ke dalam plasma sel. Ada saya ambil juga jurnal. Nah, jurnal ini menyatakan penggunaan kloroquine dan azitromisin dapat mengurangi viral load, jumlah viral, jadi pasiennya akan segera lebih cepat negatif dengan penggunaan pada ini hidroksikloroquine. Nah, tapi dengan penambahan azitromisin efeknya menjadi lebih cepat. Jadi menjadi pada hari kelima sudah semua pasien dinyatakan PCR yang negatif.
Mungkin itu dari saya. Untuk berikutnya saya akan coba membawakan satu kasus. Saya sudah terlebih dahulu minta izin sama guru-guru saya di Adam Malik untuk membawakan satu kasus dari Adam Malik untuk kita lihat bersama. Nah, ini adalah kasus seorang wanita umur 21 tahun. Dia punya riwayat ke Malaysia pada saat itu dan baru pulang tanggal 11 Maret. Dia masuk rumah sakit tanggal 15 Maret. Pada saat masuk rumah sakit itu keluhannya adalah sulit menelan. Kalau keluhan yang lain dia punya, ada batuk, ada demam. Oh ini maaf, sesak napasnya ada, itu kesalahan teks saya memang itu. Sesak napasnya jumpai sejak tanggal 12. Nah, pada pemeriksaan fisik yang meningkat adalah RR dan TEM. Tapi pada pemeriksaan toraks, suara pernapasannya tidak dapat ada tambahan pada saat itu. Dari hasil foto, nah ini dia memang kesulitan kita pada saat pelaksanaan suatu COVID. Foto toraks tidak spesifik untuk menyatakan suatu terinfeksi COVID. Jika dia ada gambaran pneumonia, dapat kita sangkakan dia suatu COVID. Di sini foto toraksnya hanya memberikan kesan berkat yang tidak nyaman pada sebelah kanan bawah. Nah, anjurannya sebenarnya adalah apa? Anjurannya sebenarnya adalah CT scan yang lebih jelas. Tetapi bagian radiologi di Amerika Serikat tidak menganjurkan CT scan untuk dilakukan pada pasien-pasien COVID yang tidak berat. Kenapa? Karena untuk mencegah transmisi daripada penyakitnya. Dari hasil lab, beberapa jurnal menyatakan hasil labnya umumnya pada pasien COVID akan didapati dengan limfositopeni. Nah, pada kasus ini tidak kami dapati ada limfositopeni. Kapan kita nyatakan limfositopeni adalah pada saat limfosit absolut itu berada di bawah 1.500. Bagaimana cara mendapat limfosit absolut? Ya nanti coba dibaca hasilnya. Kalau memang dia tidak ada limfosit absolut, dia akan memberikan persentase limfosit. Jadi persentase limfosit itu kita kalikan dengan jumlah limfosit. Nanti akan dapat kita limfosit absolut. Dan yang kedua adalah bagaimana ada sekarang beberapa rumah sakit menyatakan N/LR, neutrophil limfosit rasio. Kalau neutrophil limfosit rasionya di atas 3, kita curiga COVID. Kalau di atas 8, berbahaya COVID. Kalau kami lihat pada pasien yang di Adam Malik, rata-rata pasien yang di Adam Malik N/L-nya di bawah 3. Ada juga di atas 3 dan ada juga yang di atas 8. Yang menjadi permasalahan apa? N/L rasio ini tidak spesifik untuk menentukan dia suatu COVID. Ada jurnal yang menyatakan N/L rasio ini adalah sebagai prediktor COVID. Prediktor apa? Prediktor severity, keparahannya. Jadi pada N/L yang tinggi, pasiennya cenderung akan menjadi berat. Jadi pada saat itu kita diagnosa manding dengan PDP COVID derajat sedang. Kenapa derajat sedang? Karena pasiennya ada sesak nafas. Nah, dari hasil PCR-nya dinyatakan positif tanggal 18 dan 19. Ini saya singkatkan kenapa? Karena PCR-nya lama keluar. Tetapi diambilnya tanggal 18 dan 19. PCR pada pasien yang kita rawat, kita ambil 2 kali berturut-turut. Hari pertama dan hari kedua rawatan. Dan pada saat itu pasien mendapatkan terapi antibiotiknya levotirasen, antivirotik oseltamivir, dapat kloroquine, dapat paracetamol, dan dapat vitamin C. Pada tanggal 26, pasiennya sudah perbaikan gejala. Tanggal 26 itu sekitar hari ke-14 rawatan. Hari ke-14 timbulnya gejala. Nah, pada saat hari ke-14 timbul gejala, disertai dengan perbaikan gejala, maka saat itulah kita dapat lakukan PCR ulang. PCR ulang kita lakukan pada saat sudah ada perbaikan gejala dan minimal 14 hari penyakitnya. Sudah ada gejala. Hasilnya keluar bukan tanggal 27-nya, hasilnya keluarnya tanggal bulan April ini. Nah, pada saat bulan Aprilnya, pasien sudah dibuat hasil PCR-nya 2 kali negatif, pasien dapat kita pulangkan. Pada saat pasien pulang, tetap kita isolasi mandiri. Kenapa? Karena studi menyatakan virusnya tetap ada di dalam tubuh pasien, tetapi studi tersebut belum bisa menyatakan apakah dia menularkan atau tidak. Walaupun WHO menyatakan bahwa jika sudah selesai pengobatan, hasil RT-nya sudah negatif, PCR-nya sudah negatif,
pasti sudah tidak menularkan lagi. Tapi pasien dapat kita isolasi mandiri untuk jaga-jaga sama kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Jika ada kekurangan, jadi sekali lagi saya mengingatkan bahwa COVID-19 ini adalah penyakit baru, new re-emerging disease. Penelitian sekarang masih berlanjut terus, dan pengobatannya bisa saja berubah nantinya. Ini saya ambil data dari yang terbaru untuk tata laksanaannya keluar bulan Maret tahun 2020. Jika ada kesalahan, saya minta maaf, saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, para peserta webinar ini, kita tadi sudah mendengarkan dua pembicara. Ya. Bagi yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Ya, bisa nanti kita atur. Tapi ini juga sudah saya lihat di question and answer, sudah ada yang bertanya itu dari Bapak Manggala ya. Mengapa kejadian pada anak lebih rendah? Apakah patogenesisnya berbeda, Dok? Jadi mungkin pertanyaan ditujukan ke Dokter Ella ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Dokter, apakah gejala pada bayi sama dengan gejala pada orang dewasa? Apa yang perlu diwaspadai pada bayi pada saat COVID ini? Jadi mungkin bisa dijawab secara bersamaan ya dengan Dokter Ella. Silakan Dok dijawab sambil menunggu pertanyaan yang lain. Ya, pertanyaan satu, ini hubungan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter atas kesempatannya. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari audiens. Nah, jadi kenapa sih pada anak kok lebih kadang tidak terinfeksi atau gejalanya lebih ringan? Nah, seperti yang saya jelasin tadi sebelumnya, kuman itu masuk ada namanya melalui reseptor E. Nah, pada anak, ini pun masih beberapa hipotesa karena juga masih penyakit baru, jadi masih banyak beberapa pendapat. Nah, jadi ada yang menyatakan ternyata pada anak reseptor S-nya itu masih sedikit, masih minimal, masih belum terbentuk. Nah, jadi kita anggap tempat duduknya si kuman itu, tempat dia masuk itu jalurnya sedikit pada anak, makanya dia jarang terinfeksi. Nah, ada lagi yang menyatakan, jadi sistem imun pertahanan kita ini kan ada sistem innate immunity dan adaptive immunity. Nah, pada innate immunity anak itu lebih banyak dibandingkan innate immunity pada orang dewasa. Nah, pada orang dewasa sistem imun yang lebih berperan adalah sistem imun adaptif. Jadi kalau sudah sistem imun adaptif teraktivasi, maka banyaklah dikeluarkan bala bantuan, baik itu interleukin, sitokin, segala macam. Itulah yang berujung pada terjadinya sepsis ataupun ARDS karena terbentuknya sitokin storm ataupun badai sitokin. Nah, sedangkan pada anak, yang lebih aktif itu adalah sistem imun innate. Jadi pada saat kumannya masuk ke saluran nafas, baik itu melalui mukosa hidung ataupun mukosa mulut, nah di situ sistem imun innate sudah berhasil membasmi si virus COVID ini tadi. Jadi pada anak-anak dia masih di nasofaring aja, terakumulasi kuman itu di nasofaring, dia sudah dibasmi sama innate immunity. Jadi belum sampai aktivasi ke sistem imun adaptif. Jadi itulah yang menyebabkan pada anak gejalanya lebih ringan, tidak sampai menginfeksi ke paru. Jadi pada COVID ini listed biasanya dia asimptomatis. Di situ kumannya masuk, bereplikasi di nasofaring. Kalau sistem imun innate berhasil melawan si kuman ini, maka kumannya akan habis, akan bisa sampai 2-6 minggu dia ke masa penyembuhan, tetapi dia tidak sampai aktivasi sistem adaptif. Sedangkan pada orang dewasa bisa sampai masuk ke fase berikutnya, yaitu fase pulmonari. Di situ dia si kuman gagal dihancurkan ataupun dimusnahkan di nasofaring, dia akan masuk ke paru. Nah, situ tadi kerusakan paru. Berujung pada akhirnya ke sepsis dan ARDS. Mungkin itu penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Bagi para partisipan sekalian, jika ingin bertanya, bisa mengetiknya di kolom question and answer, atau bisa menunjuk tangannya, raise hand, ya, nanti akan kita buka kolom supaya bisa untuk bertanya secara langsung, ya. Oke, selanjutnya, ini kebetulan juga sudah ada pertanyaan yang selanjutnya, ya, dari Ivana Syafina, ya, bisa dijelaskan tentang herd immunity. Apabila ini terjadi, apakah bisa menekan angka kasus? Wih, berat juga pertanyaannya ini. Silahkan, siapa ini yang mau menjawab ini? Atau Dr. Amira yang mau menjawab ini? Pertanyaan yang ini belum menjawab nih, yang saat di atasnya nih. Gejala yang pada bayi, Dokter Ella nih, gimana? Sama nggak gejalanya ya? Kita nggak ngerawat pasien bayi ya? Iya. Apakah gejala pada bayi sama dengan gejala pada orang dewasa? Izin dokter, balik lagi ke patogenesisnya tadi. Jadi pada anak memang gejalanya lebih ringan. Jadi memang sering ataupun kadang pada anak tidak bergejala, hanya flu atau batuk. Jadi dia tidak sampai pada anak lebih ringan bahkan tidak bergejala. Oke, silakan langsung Dr. Amira Mandu. Ya, untuk pertanyaan berikutnya Dokter Andi, silakan dengan herd immunity. Ya, tentang herd immunity. Ya, tentang herd immunity. Tentang kasus. Ya. Herd immunity itu sendiri apa? Herd immunity itu adalah kekebalan kawanan. Jadi ini sebenarnya proteksi dari tidak langsung dari infeksi menular, karena artinya adalah sebagian besar orang di satu wilayah sudah tertular atau kebal terhadap penyakit itu. Nah, pada saat pasien itu satu wilayah itu sudah tertular atau kebal terhadap itu, jadi virusnya tidak dapat masuk pada pasien itu atau suatu komunitas itu atau suatu herd kelompok gerombolan itu. Nah, apakah ini bisa dipakai untuk penanganan COVID-19? Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan. Karena studi terhadap ini juga belum jelas menyatakan bahwa apakah kalau herd immunity diterapkan, dipraktekkan, potensi kejadiannya bisa berkurang atau tidak. Nah, apakah herd immunity ini bisa menjadi jawaban solusi untuk menurunkan angka suatu kasus? Jadi masih belum ada jawaban yang pasti terkait herd immunity ini, apakah bisa mengurangi COVID-19 atau tidak. Mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, mungkin juga masalah risiko untuk kemungkinan kasus-kasus kematian akibat herd immunity ini akan besar ya. Jadi juga salah satu risiko kalau kita mengikuti melaksanakan herd immunity. Ya, karena kita tahu dengan konsentrasinya usia tua, komorbid, angka kematian cukup tinggi. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ya, Dokter, ini boleh Dokter Andi, boleh Dokter Ella ya. Kita tahu tadi sudah disinggung ada rapid test di Siti Hajar. Kapan sebaiknya kita lakukan rapid test ini, Dokter Andi, Dokter Ella? Apakah tanpa gejala pun sudah bisa perlu dilakukan rapid test? Kemudian bagaimana caranya untuk dapat pemeriksaan rapid test di Siti Hajar? Apa harus kontrol atau langsung bisa kita hanya membeli rapid testnya saja? Ya. Silakan. Terima kasih kepada Dr. Amira. Nah, rapid test sendiri kapan boleh kita pakai? Tadi sudah dijelaskan bahwa rapid test ini adalah pemeriksaan untuk menilai di Indonesia yang ada hanya antibodi ya, untuk menilai antibodi daripada pasiennya. Nah, antibodi itu sudah dijelaskan oleh Dr. Ella,
antibody itu nanti ada dua, ada IgM dan ada IgG. Nah, IgM adalah timbul pada saat pertama kali terpapar dengan antigen. Itu biasanya beda-beda literatur, ada yang bilang 5 sampai 7, ada yang bilang 3 sampai 4, tergantung. Nah, paling baik rapid test kita periksakan pada saat pasien sudah bergejala. Minimal itu mendekati minggu kedua, jadi di atas 5 hari ke atas. Itu paling baik. Kenapa? Karena bisa memberikan hasil yang positif, jadi tidak rugi. Kalaupun nanti hasilnya negatif, nah apakah dia bukan COVID? Belum tentu. Kenapa? Karena bisa saja, kalaupun dia memang sudah terpapar, pada saat itu antibodi di tubuhnya belum terbentuk. Oleh karena itu, anjurannya adalah kita ulang rapid test-nya 7-10 hari. Tetapi rata-rata memakai patokan 10 hari di Indonesia. Dan guideline yang tadi saya tampilkan juga memakai patokan 10 hari. Jadi dalam 10 hari ke depan kita ulang rapid test-nya. Kalau memberikan hasil negatif, saat itu kita bisa nyatakan bahwa pasiennya bukan COVID. Nah, tapi kembali lagi, ini kembali ke klinis. Siapa saja yang kita rapid test kita dapat lakukan pada orang tanpa gejala, itu riwayat kontak, ODP, pasien dengan gejala, dan riwayat pepergian, atau PDP, yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, tapi kembali lagi kita sebagai klinisi kita memahami, kalau ini pasien PDP berat, kita periksa rapid testnya negatif, tapi kita secara anamnesis, secara pemeriksaan fisik, secara radiologis, kita yakin ini kita curiga besar ini suatu COVID, boleh kita lakukan di pemeriksaan PCR, tidak ada yang melarang. Karena rapid test ini hanya untuk screening, dia tidak merupakan suatu alat diagnostik pasti, walaupun dia hasilnya positif nanti, tetap kita buktikan dengan suatu RT-PCR. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Dokter Andi. Kita lihat lagi di question and answer. Ada pertanyaan dari Michael, ya. Michelle. Ya, pada pasien yang belum menunjukkan gejala, apakah bahaya jika kita lakukan tindakan gigi? Ya, pemeriksaan gigi maksudnya ya. Baik terhadap pasien sendiri ataupun operator, apakah bahaya? Silakan, Dokter Ella atau Dokter Andi. Silakan. Ya, adik dua-dua boleh, gantian. Saling menambah. Terima kasih dokter atas kesempatannya, sedikit saya coba menjawab. Nah, jadi sebenarnya kalau pasien tidak bergejala, apakah bahaya? Ya balik lagi, kita kan belum tahu apakah pasien ini OTG atau tidak gitu. Nah, kalau dia OTG tentu ya berbahaya. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan pemeriksaan gigi, itu kan akan terjadi aerosol, aerasi dari saluran nafasnya itu. Disitulah sumber penularan ke si operator. Jadi gimana? Apakah tutup polinya? Kan nggak juga kesekian pasien gitu kan ya. Nah, jadi sebaiknya si operator menggunakan APD. Jadi ada level APD 1, 2, dan 3. Jadi untuk kita yang di poli gigi, yang tindakan-tindakan yang bahkan mengeluarkan aerasi dari saluran pernafasan itu sebaiknya menggunakan APD level 3 gitu. Jadi ya pakai hazmat, pakai N95, pakai kacamata Google, atau pakai face shield, pakai boot, dan juga pakai sarung tangan. Mungkin itu, atau Dokter Andi ada sedikit menambahkan? Silakan, Dokter Andi. Terima kasih Dokter Ella. Tambahannya hanya seperti dijelaskan Dokter Ella, kalau memang Anda punya faktor risiko, ya kalau memang Anda punya faktor risiko, anjurannya adalah coba screening terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan. Kenapa? Karena tindakan membuka mulut itu sudah dijelaskan Dokter Ella tadi bisa menimbulkan aerosol yang berbahaya bagi ya petugas medisnya atau petugas medisnya sendiri yang mungkin terkena bisa menularkan. Walaupun pada saat petugas medisnya sudah memakai alat pelindung mandiri untuk transmisi ke pasiennya menjadi lebih minimal. Ya.
ada baiknya untuk berhati-hati jika memang tidak penting untuk melakukan tindakan gigi, kecuali tindakan giginya memang emergensi, ya ada baiknya untuk ditunda terlebih dahulu. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, jelas ya. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari Ihsan Satria. Dokter, kenapa ya masyarakat masih menganggap virus ini sepele? Ya, memang masih banyak yang mengabaikan perintah pemerintah dan medis. Iya, jogal. Ya, oke, kita lanjutkan pertanyaan berikut ya dari Kevin dan Effendi. Selamat siang dokter, terima kasih untuk pemaparannya. Saya ingin bertanya. Pertanyaan pertama, apakah ada kemungkinan penularan dari ibu ke anak secara intrauterin? Yang kedua, bagaimana pemanfaatan remdesivir ya untuk tata laksana pada kasus COVID-19? Terima kasih, silakan. Terima kasih pertanyaannya. Nah, pertanyaannya sangat menarik ya. Pertanyaannya bagaimana? Apakah ada kemungkinan untuk transmisi intrauterin? Nah, memang studi yang menyatakan transmisi intrauterin belum ada. Tetapi ada beberapa laporan kasus menyatakan pasien hamil positif COVID di luar negeri, studi kasusnya pasien hamil positif COVID melahirkan anak, anaknya tidak tertular. Nah, memang berarti kemungkinan di situ untuk intrauterinnya minimal. Nah, ada satu kendala yang mereka mengatakan adalah kekurangan studinya adalah semua anak dilahirkan secara sesar. Jadi belum tahu kalau dia lahir patus normal. Kalau memang pada saat di jalan lahir ada perlukaan, terluka bersentuhan dengan ibunya, apakah dari situ bisa timbul COVID? Tidak ada. Jadi memang studi itu menyatakan bahwa semua ada beberapa ibu hamil, saya lupa di negara mana studinya, ada beberapa ibu hamil lahir ibunya COVID, anaknya tidak COVID, tetapi memang proses persalinannya berdasarkan seksi sesaria waktu itu. Nah, alasannya tidak dikemukakan kenapa alasan seksi sesaria. Nah, untuk remdesivir sendiri, saya menjawab pertanyaan kedua. Nah, remdesivir itu adalah suatu antivirus. Nah, memang di jurnal-jurnal luar negeri dinyatakan terapi pilihannya salah satunya yang dipertimbangkan adalah remdesivir. Memang remdesivir masih dalam trial, tetapi trial dan dipakai. Jadi sambil dipakai, sambil ditrialkan. Itu studinya masih berlangsung. Di Indonesia remdesivir tidak dipakai, belum dipakai. Kenapa? Saat ini hasil studi menyatakan keamanan dan efikasinya belum ada, terutama keamanan. Oleh karena itu dia masih belum dipakai di Indonesia. Di Indonesia masih dipakai adalah oseltamivir dan salah satunya kemarin ada antigen yang mau dipakai, favipiravir. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada yang mau tambahkan, Dokter Ella? Cukup? Oke. Ya. Ini misal lagi nih buat komen atau pertanyaan ini ya. Saat ini sudah bisa dibeli rapid test secara bebas. Ya, bisa ya. Boleh online bisa ya. Apakah ini tidak menyebabkan keadaan yang merugikan dalam masyarakat jika yang bersangkutan memang positif tapi tidak berani lapor ke dinas terkait? Oke, silakan Dokter Ella. Terima kasih pertanyaannya. Ini sebenarnya dilema lah ya, dilema di orang medis, pemerintahan juga. Jadi nggak usah pun nunggu alat rapid, masih banyak juga pasien yang memang udah bergejala, kita screening, udah difoto ronsen pun masih kabur, masih nggak mau diperiksa. Bahkan ada pasien yang dia udah bergejala, udahlah nggak usah ke rumah sakit, nanti dikurung, nah gitu. Jadi ya kesadaran kita sih, jadi kami minta bantuan dari dokter-dokter umum juga di klinik-klinik ataupun di layanan primer untuk lebih mengedukasi pasien. Karena kalaupun nanti alat rapidnya tersedia, dia periksakan positif, tidak melapor ya sama aja. Tapi balik lagi, kalau daya tahan tubuh dia bagus, virus ini kan sebenarnya self-limiting disease gitu kan. Jadi ya dia bisa sembuh sendiri, cuma ya itu tadi penularan ke keluarganya gitu. Jadi ya tetaplah edukasi dan peran kita selalu terus edukasi pasiennya
baik itu pencegahan dan kalau ada gejala anjurkan untuk segera berobat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, baik ya. Jadi sebenarnya adanya pandemi COVID ini sebenarnya uji kesabaran sebenarnya bagi kita semua. Uji kesabaran bagi pasien, bagi keluarga pasien, bagi dokternya juga, ya. Jadi sebenarnya masalah utamanya itu bukan sekedar berbahayanya penyakit di sini, tetapi kesadaran kita masing-masing, ya. Jadi ya tak apalah kita misalnya harus isolasi, memang berat ya di dalam kamar sendiri. Walaupun penyakitnya sebenarnya kadang-kadang nggak berat, ya, penyakit ringan, ya, tetapi itu semuanya untuk kebaikan bersama, ya. Jadi uji kesabaran, ya. Baik ya. Jadi komentar saya juga ya tentang bisa rapid test secara bebas ini. Kalau beri rapid test secara bebas sekarang saya rasa tidak bisa lagi, tidak boleh ya. Yang boleh memberi rapid test itu hanya rumah sakit sekarang. Kalau di awal memang pribadi-pribadi itu bisa memberi rapid test ya. Iya, tapi sebenarnya sekarang nggak boleh lagi. Memberi rapid test itu hanya rumah sakit yang boleh. Jadi pakai NPWP. Oh gitu. NPW rumah sakit. Dan harganya sebenarnya ya. Iya. Ya, Ya, jadi yang kalau beli yang secara sendiri-sendiri sebenarnya tidak dibenarkan dan harganya jadi sangat mahal. Padahal sebenarnya kalau pakai NPWP rumah sakit bisa lebih murah. Jadi bagaimanapun kalau di rumah sakit itu dilakukan rapid test-nya, tentu ada dokter yang bertanggung jawab dan dokter yang akan memantau. Kalau sendiri-sendiri itulah yang nantinya kurang bagus ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya ya. Dokter, benarkah minum es di saat COVID-19 ini tidak baik dilakukan? Wah, ini silakan. Cerita es ini jadi jam segini buat kita. Iya, oke. Silakan. Ya, terima kasih dokter. Gimana ya cara jawabnya ini? Jadi sebenarnya kalau kita minum es saat kopi ini baik atau enggak? Balik lagi, esnya itu kalau yang kita beli di luaran, yakin penjualnya enggak COVID gitu. Terus yakin dia bersih. Nah, apalagi kan sekarang kalau kita beli es itu kan airnya dimasak, nggak ada kuman lain juga. Jadi nanti kalau menunggu gejala ya minum air hangat jalan. Sebaiknya ya minum air hangat aja lah. Toh juga air hangat itu dia bantu membersihkan daerah orofaring kita gitu. Jadi kalau ada kuman, kita kumur-kumur air hangat ya dia terbuang gitu. Nah kalau misalnya minum yang dingin yang di rumah ya kalau lagi pengen ya boleh. Nggak juga gara-gara itu nggak minum es gitu. Mungkin itu atau ada tambahan dari guru-guru kami. Jadi kalau menurut saya yang paling penting tahu kondisi pribadi. Kalau sudah dia memang tidak tahan minum es, ada minum es pula, batuk nanti heboh, ya kan? Apakah saya ini COVID apa enggak? Jadi sebenarnya secara langsung tidak ada hubungan antara minum es dengan COVID-19. Cuman kadang-kadang beberapa orang sensitif dengan minum es, dia batuk, dan nanti gara-gara batuk satu rumah bisa heboh. Ya, artinya ya berobat lah begini, apalagi tiba-tiba ikut demam sedikit pula lagi. Nah, jadi ya kita yang paling tahu diri kita sendiri, ya jagalah kesehatan, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Selamat sore dokter, terima kasih untuk penjelasannya. Ini bertanya juga ini untuk tata laksana COVID pada ibu hamil. Ya, ini agak berat juga karena biasanya ini ditangani oleh spesialis OB-GYN ya. Dan untuk bayi yang dilahirkan dari ibu yang positif COVID, bagaimana dok? Mohon penjelasannya. Kira-kira mungkin ada penjelasan dari Dr. Efriandi, silahkan. Ya, terima kasih. Untuk penata laksanaan ibu hamil dengan COVID, kita akan bekerja sama dengan dokter kandungan. Nah, nanti kita akan bekerja sama dengan dokter kandungan untuk tata laksanaan terapinya. Tata laksanaan terapinya akan nanti kita evaluasi mana yang memberikan efek teratogenik atau tidak. Nah, salah satu yang memberikan efek teratogenik adalah Avigan. Avigan memang tidak dapat diberikan pada ibu hamil. Nah, yang lainnya saya belum membahas apakah dia memberikan efek teratogenik atau akan kami diskusikan sama dokter kandungan. Yang kedua, kalau anaknya lahir, apa yang harus dilakukan? Nah, jika anaknya lahir,
Yang akan kita lakukan adalah kita jauhkan anaknya. Jadi ada anak yang baru lahir ada terapi menyusui dini. Istilahnya saya lupa. Inisiasi dini. Nah, pada ibu yang COVID, terapi ini dianjurkan untuk dihindari dan dipisahkan anaknya. Lalu anaknya tetap kita periksakan PCR, anjurannya PCR pada hari pertama dan hari ke-14. Kalau memang tidak ada PCR, mungkin bisa dengar. Tapi anjuran yang saya baca di Kementerian PCR. Jadi sudah pada saya terima kasih. Iya, ya. Jadi ini kasusnya bukan tidak ada ya, ada seperti ini. Jadi nanti bisa bekerja sama dengan dokter Objin, terutama kalau dia masih hamil, ya, tentang bahaya teratogenik obat-obatan yang akan kita berikan, ya. Dan kemudian dari Evi Lasmaria Damora, ya, siang dokter, mau tanya bagi tim medis yang dikirim ke rumah sakit yang menangani COVID, apa perlu dilakukan rapid test? Berapa kali harus dilakukan rapid test bagi tim medis sebelum kembali ke tempatnya bekerja, sebelum isolasi bagi tim medisnya, ya. Jadi ini ada beberapa rumah sakit yang memakai rapid test sebagai screening awal bagi tim medis yang bekerja, ya. Dan kemudian di screening test lagi ulang setelah dia selesai masa dinasnya lah. Silahkan dijawab. Terima kasih dokter atas kesempatannya. Nah, jadi berapa kali sebenarnya tim medis, balik lagi seperti yang udah dijelasin dokter Andi tadi, tim medis yang bekerja di rumah sakit yang menangani COVID, otomatis dia kontak erat dengan pasien-pasien yang terkonfirmasi. Nah, bagi yang kontak erat dengan pasien terkonfirmasi, ODP, PDP, yang kalau kontak erat dengan konfirmasi seperti kita kan kita sebut OTG. Nah, OTG ada tempatnya kita lakukan rapid untuk screening awal. Nah, berapa kali rapid? Rapid sebaiknya kita lakukan 2 kali. Nah, 2 kali di mana setelah rapid pertama, 10 hari setelah rapid pertama itu kita lakukan rapid berikutnya. Nah, jika hasilnya kedua-duanya adalah negatif lagi gitu, udah terbebas, misalnya kita bilang bebas dari COVID ini. Nah, tapi jika salah satu ada yang positif, pasti nggak dia kena COVID? Belum tentu juga gitu kan ya. Jadi, jika keluar hasil dari salah satu rapidnya tadi, baik rapid pertama ataupun rapid kedua ada yang positif, maka kita lanjutkan ke pemeriksaan PCR. PCR lah penentu dia apakah kali kita periksa, ya kita periksa 2 kali, jarak antara rapid pertama dengan rapid kedua yaitu lebih kurang 10 hari. Mungkin itu saja, terima kasih. Sebenarnya itu masih dalam perdebatan ya. Apakah seseorang ya, dokter, perawat yang memakai APD lengkap ya, APD lengkap yang sesuai dengan standar ya, ketika berhubungan antara berdekatan dan kita katakan dengan pasien konfirmasi. Tapi kalau dia tidak pakai APD lengkap, iya. Tapi begitu pun, memang maaf ya, saya tadi ngomong tapi tidak pakai mute ya. Jadi ya memang sebaiknya bagi tim medis ya perlu melakukan screening pribadi lah ya terhadap hal ini. Ya ada beberapa ini ya. Apa yang dimaksud dengan kontak erat bagi tim medis ya? Karena tim medis itu yang memakai APD lengkap sesuai dengan standar bila berhubungan dengan pasien confirm COVID-19 itu ada yang mengatakan belum disebut kontak erat, kecuali memang dia tidak memakai APD atau APD-nya tidak lengkap. Tapi begitupun tetap kita harus melakukan pemeriksaan atau screening pribadi lah minimal terhadap kita sebagai tim medis. Karena bisa saja kita OTG yang membawa kemana-mana dan begitu banyak orang sakit yang kita jumpai. Saya rasa ini sudah tidak ada lagi pertanyaan atau sudah selesai semua dijawab ya sepertinya pertanyaannya ya. Atau ada lagi? Pertanyaannya sudah semua dijawab. Ya, waktunya juga sudah mau habis. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin kalau tidak bisa juga langsung bertanya dengan mengangkat tangan, raise hand. Atau Dr. Amira ada memberikan
Ini ada pertanyaan lagi nih, Misal nanya lagi. Ya, kalau kegiatan sehari-hari kita di luar rumah, pakai masker kain saja cukup atau harus berapa lapis dianjurkan? Ya, APD Dokter Ella ini. Sekaligus tuh pertanyaannya. Apakah cukup aman jika jumpa OTG? Kita nggak tahu OTG-nya. Dia tahu, misal tahu nih OTG-nya. Oke, silahkan dijawab aja sekaligus. Baik, jadi berapa lapis sih sebenarnya APD? Nah, jadi kan memang udah disarankan sekarang untuk masyarakat awam, untuk di luaran tempat medis gitu, diperbolehkan untuk menggunakan masker kain. Nah, tapi ada syaratnya sebenarnya. Nggak usah sampai berlapis-lapis gitu, nanti kita nggak bisa napas pula kan ya. Jadi cukup masker kain ya, kita buatlah masker kain yang kayak dibeli itu. Namun sebaiknya 4 jam, setelah 4 jam kita gunakan, kita ganti. Jadi katanya dia efektifnya 4 jam saja. Nah, setelah itu cuci, besoknya pakai lagi gitu. Jadi dia boleh dicuci, tapi setelah 4 jam kita gunakan seharian, kita ganti dengan masker kain yang baru gitu. Nah, aman nggak kalau kita jumpa OTG? Sebenarnya kan kita nggak tahu itu orangnya OTG atau enggak. Balik lagi, social distancing. Jadi setiap jumpa orang, ya minimal sedekat-dekatnya 1 meter gitu. Jangan dekat-dekat kali. Karena mau kita gunakan masker biasa pun, sebenarnya kalau dia udah memang si pembawa penyakit gitu, kita gunakan surgical mask aja, dia bisa mengeluarkan, bisa menulari kita lebih kurang sekitar 50%, kita bisa tetap terkena gitu kalau kitanya nggak pakai masker, si sakit yang pakai gitu. Kalau dua-duanya pakai, masih ada juga kemungkinan sekitar 1 hingga 5% untuk tertular. Jadi balik lagi tetap ke social distancing. Mungkin itu saja, terima kasih. Masker kain apakah aman? Bisa telepon loh. Misal perempuan ya. Jadi sebenarnya ya masker kain dengan OTG ya, masker kita pakai masker medis pun dengan yang bisa masih ada kemungkinan tertular. Jadi tetap kita harus menggabung 3 hal tersebut, yaitu pakai masker, social distancing, dan cuci tangan. Cuci tangan dan tidak menyentuh daerah wajah dan hidung dan wajah, hidung dan mulut. Begitu juga pulang, ganti baju, mandi, dan bajunya direndam dengan deterjen. Ya, jadi itu semuanya harus kita lakukan secara serentak, baru mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, saya rasa ini belum dihilangkan ini dari question and answer-nya. Kenapa masyarakat masih menganggap virus ini sepele dan masih banyak yang mengabaikan perintah pemerintah dan medis. Ini udah dijawab atau tidak tadi ya? Tadi udah dijawab Dogal tadi. Oh, udah. Ya, mudah-mudahan. Udah ditutup. Oke, gimana ini ada closing? Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, dia closing statement dari Dr. Amira. Jadi Dr. Kiki lah langsung. Closing statement tentang ini. COVID dulu. Oh, COVID. Ya, jadi ini penyakit yang sudah pandemi yang kita hadapi semua seluruh dunia, dan kita semua masih dalam kondisi belajar. Ya, jadi 31 Desember terakhirnya ini penyakit ini. Jadi kita masih terus harus mengikuti perkembangan ilmu, terus membaca dan sharing dengan sejawat, dengan para ahli. Jangan malu-malu untuk bertanya, dan tentunya kalau kita ada kasus, kita menemukan kasus, kita juga harus konsultasi. Ya, jadi kami juga di Adamali kalau dapat kasus juga di grup PDPI, ya, di Dokter Paru Indonesia kita punya grup, kita selalu share kasusnya untuk memang apakah ini COVID atau tidak. Jadi memang sulit untuk menegakkan kasus COVID ini karena memang gejalanya mirip dengan infeksi virus lainnya, dan PCR rapid test itu juga cukup sulit didapat di daerah. Jadi sama-sama kita terus belajar
ya, dan saling sharing, berbagi ilmu. Mudah-mudahan ke depan kita makin paham, makin aware untuk mengenal lebih dini kasus-kasus ini, ya, dan segera mungkin kita social distancing ini bisa berhasil, ya, dan wabah ini bisa terselesai. Dan memang katanya rencananya taksirannya itu di bulan Juni ya, harapannya gitu kalau kondisi tetap seperti ini. Jadi kan mungkin Dokter Yunita, terima kasih Dokter Andi, Dokter Ella, ya, Dokter Yunita, mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Ya, kami kembalikan kepada Kiki. Silakan Dokter Rizky. Ya, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar pemaparan dari para narasumber, kemudian jawab yang cukup interaktif. Kami ucapkan juga terima kasih kepada narasumber kami, Dr. Efriandi dan juga Dr. Ella, dan juga kepada moderator kami, Dr. Amira dan juga Dr. Nur Yunita. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada kami. Jazakumullah khairan. Insya Allah kita akan bertemu di seminar-seminar berikutnya. Insya Allah, kalaupun nanti ada kesempatan, kita akan buka sesi kedua untuk ininya, Insya Allah. Jadi kalau untuk mengenai ada tambahan sedikit dari saya selaku PIC gugus tugas yang mewakili Rumah Sakit Siti Hajar, bahwasanya rapid test hanya bisa dilakukan oleh rumah sakit. Kenapa? Karena memang rumah sakit akan segera berkoordinasi langsung dengan dinas kesehatan baik kota maupun provinsi, sehingga tidak akan ada pasien yang positif tidak terdata oleh gugus tugas. Jadi memang prinsipnya kita rumah sakit swasta, baik seluruh rumah sakit yang di bawah naungan Persi, baik itu negeri maupun swasta, jadi berkoordinasi dengan satuan gugus tugas untuk Sumatera Utara dikomandoi oleh pemerintah provinsi Sumatera Utara, yakni BPBD Sumatera Utara, yang akan dilaporkan update setiap harinya mengenai pasien yang disangkakan PDP, ODP, PDP, bahkan confirm COVID-19. Jadi mungkin itu saja penambahan dari saya. Untuk seluruh partisipan kami ucapkan terima kasih yang bersedia untuk mendaftarkan dirinya, yang sudah bersedia menunggu mulainya hingga tadi berjalan dengan baik, dan juga setelah berakhir ini nanti untuk ada beberapa partisipan yang meminta slide kepada kami. Insya Allah nanti akan kami share. Boleh menjapri saya secara pribadi, mengirimkan permintaannya untuk slide-nya secara pribadi. Nomor handphone saya yang berkoneksi langsung dengan WhatsApp yang kita share di WhatsApp kemarin, boleh diminta. Karena ada beberapa memang slide yang harus kami edit, karena memang tidak semua data boleh kami masukkan ke dalam slide-nya. Begitu tadi pesan dari narasumber kami. Jadi untuk waktunya, narasumber kami, moderator kami, dan seluruh partisipan, maka kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.